Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita angkat satu pujian, kita menyembah Dia dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Apa yang mau Tuhan katakan hari ini. Amin. Haleluya, mari kita angkat pujian ini. Andai kata kita lakukan. Ku lakukan yang luhur mulia. Maukah saudara melakukan yang luhur dan mulia untuk semua kemuliaan Tuhan? Dapat tak berguna, ajarilah kami bahasa cintamu. Ajar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Tanpa kita mengikuti teladan Kristus, memiliki bahasa kasih, engkau tidak akan pernah bisa melakukan. Ingatlah bahwa kasih itu lemah lembut, panjang sabar, dan sangat sederhana, tidak pernah mengunggulkan dirinya. Dia selalu merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan siapapun. Dia rela untuk menderita dalam keadaan apapun dan buat siapapun. Itulah bahasa kasih, itulah bahasa cinta yang Tuhan ajarkan. Bisakah saudara untuk melakukan? Ketika saudara belum bisa, mari bersama-sama dengan saya dan kita semua untuk belajar untuk melakukan bahasa cinta dan bahasa kasih ini. Saling memahami akan kekurangan orang lain, mengampuni dan tetap memberkati. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Amin. Agar kami dekat padamu ya Tuhan. Amin. Terus ajari kami Bapa dalam bahasa kasih yang daripada Engkau Tuhan. Dekat padamu. Mari kita sembah Dia. Bapa, terima kasih. Haleluya. Ajarilah kami terus belajar dalam bahasa cinta dan bahasa kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Ajarilah kami terus dalam bahasa kasih dan bahasa cinta-Mu, Bapa. Kau yang tidak pernah pedulikan akan dosa kesalahan kami. Engkau selalu memaklumkan bagi kami, Bapa, dengan segala kerendahan hati yang Kau berikan, Bapa, bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Sungguh Bapa, ajarilah kami terus dalam bahasa kasih-Mu. Ajarilah kami terus dalam bahasa cinta-Mu. Karena dari bahasa kasih, bahasa cinta inilah kami akan menjadi kesaksian kemuliaan
bagi nama-Mu yang kudus ya Bapa. Bukan lewat tutur kata kami, tetapi lewat perbuatan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sempurnakanlah kami sebagai pelayan kudus-Mu Bapa, di tempat ini ataupun di tempat lain Bapa. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa, yang saat ini bersama-sama dengan hamba dan juga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Berikanlah hati yang sabar Tuhan. Berikanlah hati yang tangguh Tuhan. Berikanlah kekuatan yang ekstra Bapa untuk menghadapi semua hal yang sangat mengecewakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarilah kami terus dalam bahasa kasih dan bahasa cinta-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Engkau sangat memahami setiap hati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini saya memberi judul membagi cinta. Saudara bisa membagi cinta itu, biarlah Tuhan yang mengajari. Ajarilah kami Tuhan untuk mengasihi lebih lagi, untuk mencintai lebih lagi. Haleluya. Saya mau mengambil dari bacaan Yohanes 4 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-26. Kita akan baca, tapi kalau seluruhnya itu dari ayat 1 sampai 42. Tapi saya mau mengambil di tengah saja. Untuk apa? Untuk saya kupas bersama-sama. Kita akan berbicara tentang bahasa kasih dan bahasa cinta. Arti dari bahasa kasih dan bahasa cinta ini sangat dalam sekali. Sampai saya tidak bisa menahan air mata saya. Begitu luar biasanya cinta dan kasih Bapa kepada kita semuanya. Saudara merasakan dikasih dan dicintai oleh Bapa? Luar biasa. Maka dari itu janganlah mengandalkan manusia, tetapi andalkan Tuhan. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, diberkati engkau. Ketika saudara mengandalkan manusia, kita akan mendapatkan kutuk. Tetapi mari kita andalkan Bapa yang memberikan cinta dan kasih yang tulus dan ikhlas buat kita semuanya. Haleluya. Mari saya ajak membaca di dalam Yohanes 4 dari ayat 5 sampai ayat yang ke-26. Mari ya bersama-sama. 1, 2, 3. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Perhatikan baik-baik dalam cerita firman ini. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, jadi matahari pas di atas kepala. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi Yesus ini meminta air dari orang Samaria. Padahal pada zaman itu orang Samaria itu sangat tidak terhormat sekali gitu ya. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Orang ini sangat menyadari bahwa dia itu bukan kumpulan orang yang baik gitu ya. Taulah Samaria itu kalau orang sekarang ya orang nakal pokoknya ya. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, jadi dipisahkan, jadi seperti disendirikan gitu ya, karena dianggap orang bejat gitu. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam.
Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Dia tidak mengerti sama sekali. Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jadi itu sumurnya sumur Yakub gitu ya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tidak tahu siapakah Yesus itu. Lanjut, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Sumurnya Yakub sekalipun akan haus karena itu air yang biasa, bukan air yang luar biasa. Tetapi Yesus adalah air kehidupan. Mari Bapak Ibu, engkau yang tidak memiliki cinta kasih yang sejati, mungkin hari-hari ini hatimu sedang kering, pikiranmu sedang kacau. Mari datang kepada Yesus. Dia adalah air hidup buat kita semuanya. Yesus tidak pandang siapa saudara. Yesus tidak melihat dari mana engkau. Tetapi ketika engkau haus, ketika engkau merindukan air yang hidup itu, datanglah kepada alamat yang tepat, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak salah kalau hari ini kita bisa bersama-sama menikmati renungan kita, sehat, kita kuat, dan membagikan firman ini adalah air yang hidup mengalir di dalam rumah kalian masing-masing. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan pikiranmu, tetapi masuklah terus dalam skala rencana Tuhan yang terbaik. Lanjut dalam firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa, saya ulang di ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, kepada saudara, saudara tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi bukan yang sementara di dunia ini, tetapi sampai pada kekekalan. Mari, ketika waktu dan kesempatan yang masih ada, janganlah engkau keraskan hatimu. Tuhan tidak pernah melihat latar belakangmu. Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu. Mari, atau masa yang sekarang, mari cepat kita terima, kita bertobat, dan kita datang kepada alamat yang tepat, air yang memberikan air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Dia ada di gereja. Amin. Di gereja siapa? Di gereja saudara. Di mana gereja saudara? Hati saudara, hidup saudara itu adalah gerejamu. Itulah Yesus ada bersama dengan engkau. Siapa gereja itu? Kita semua manusia ciptaan Tuhan. Ini adalah gereja Tuhan. Mari jangan batasi hubunganmu dengan Kristus. Amin. Dan dia adalah air kehidupan itu. Saya lanjut ya di ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dipikir perempuan itu adalah air yang dia minum, air bener, air putih gitu ya. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Tuhan tahu nggak? Tahu. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Tuhan tahu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Kaget, dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dia menyadari ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya,
Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi awal mulanya itu dari Yahudi ini yang diselamatkan dari mereka ini ya, yang ada di Israel sana. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika sudah menjadi Yesus, sudah hidup dalam hukum cinta kasih seperti kasih Bapa, Bapa itu adalah roh adanya. Ketika Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Bapa, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Yesus itu roh adanya. Bapa kita adalah roh adanya. Jawab perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wow, luar biasa. Saya tidak membaca semuanya, nanti saudara bisa membaca semuanya. Di sini saya mulai akan mengupas untuk membagi cinta. Tadi sudah kita baca bahwa di tengah hari, kira-kira pukul 12 ya, di Adnam, tengah hari itu panas terik yang luar biasa. Siang hari sedang terik-teriknya, panasnya sungguh menyengat, tetapi seorang perempuan Samaria tidak mempedulikan hal itu. Perempuan itu harus mengambil air di sumur Yakub. Siang hari memang bukan kebiasaan yang lazim untuk mengambil air. Namun perempuan itu sengaja memilih siang hari supaya tidak bertemu dengan orang lain. Jadi perempuan itu memiliki tujuan. Dia mengambilnya pada siang hari supaya orang-orang lagi tidur, males-malesnya keluar karena panas yang menyengat sekali. Karena apa? Karena malu, karena statusnya. Banyak orang yang tahu bahwa dia itu tidak memiliki suami, tapi orang yang nakal. Tetapi betapa kecewanya ketika ia sampai di sumur, telah ada seorang di situ. Apalagi orang itu meminta minum, yaitu Yesus. Semula perempuan itu enggan membalas sapaan Yesus. Namun akhirnya dia menyadari alangkah beruntungnya ia bertemu Yesus. Sadar, ketika dia sadar, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mari sadar. Kalau siang hari, kalau saat ini bukan siang lagi ya, kapanpun jam berapapun saudara mengikuti renungan ini, karena renungan ini kita selalu hadir di jam 6 sore. Mungkin saudara bisa lihat hari ini atau esok gitu ya. Pada siang hari mari kita merespon firman Tuhan ini. Dan selagi ada kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu untuk saudara bisa menimba air kehidupan yang Yesus berikan melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus tahu keadaannya, 5 kali kawin dan saat ini dia lagi kumpul kebo gitu ya, dengan seorang laki-laki. Betapa ia merasa ditolak, tidak dicintai, dan kesepian itu ada padanya. Karena bukan suami seutuhnya. Jadi suami itu ada jam-jam tertentu untuk dia ada bersama dengan perempuan ini gitu. Jadi tidak bisa semalam-malaman gitu, tidak bisa. Yesus tidak hanya berhenti pada memahami, tetapi menawarkan air hidup sebagai pelepas dahaga perempuan itu akan cinta. Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan. Tuhan tahu apa yang sedang engkau pikirkan. Tuhan tahu apa yang sedang kecewa dalam hatimu. Tuhan tahu untuk semuanya. Tetap mari kita hampiri
air hidup ini, maka dari bahasa cintanya, dari bahasa kasihnya akan mengobati saudara. Saudara jangan katakan, aduh aku single parent dan saat ini ada orang laki-laki yang mencintai aku, tapi dia adalah suami orang. Mari lepaskan itu, datang kepada Yesus. Dia akan memberikan air hidup. Setelah engkau menerima air hidup itu, percayalah saudara, engkau akan dipertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan dengan engkau. Tuhan tahu ketika engkau membutuhkan seorang pendamping. Tuhan tahu kesepian hatimu. Tuhan tahu untuk semuanya. Percayalah, dengan bahasa cintanya, dengan bahasa kasihnya, engkau akan dipulihkan. Amin. Haleluya. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat memahami saudara. Di sekitar kita ada begitu banyak orang yang miskin harta benda. Tetapi kalau kita mau cermati betapa lebih banyak lagi yang miskin cinta. Banyak sekali orang-orang yang miskin cinta, itu Tuhan sangat paham. Maka tadi sudah saya katakan yang demikian. Menjadi tidak dikehendaki, tidak dicintai, tidak dipedulikan, dilupakan oleh semua orang. Saya rasa merupakan kelaparan terbesar, kemiskinan terbesar dibandingkan orang yang tidak punya sesuatu untuk dimakan. Ternyata bukan harta itu miskin segala-galanya. Ternyata yang paling parah adalah miskin cinta. Mari saudara, kalau engkau lagi miskin cinta, ada Yesus sang penebus, yaitu juru selamatmu. Dia akan mengasihi engkau dengan bahasa cintanya, dengan bahasa kasihnya, dan engkau akan memperoleh segala yang baik daripadanya. Amin. Ini bukan cuma cerita, bukan cuma pembacaan dalam firman, tetapi ini sungguh mari kita rasakan bersama-sama. Haleluya. Kemiskinan yang terburuk adalah kesepian dan merasa tidak dicintai. Itu adalah kemiskinan yang terburuk daripada kemiskinan makanan. Kemiskinan jenis ini hanya dapat diatasi oleh cinta. Cinta adalah kepekaan pada kehidupan, peduli pada sesama. Kita telah memiliki cinta Tuhan, karenanya kita dipanggil untuk membagikan cinta kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Mari kita saling membantu, mari kita saling menopang, mari kita saling mendoakan. Percayalah, Tuhan sangat mengasihi dan mencintai engkau. Ada banyak kelaparan cinta dan apresiasi di dalam dunia dibandingkan kelaparan makanan. Jadi lebih banyak miskin, kekurangan, kelaparan cinta daripada kelaparan makanan. Loh Bu, kalau gitu saya stop aja ya bagi-bagi makanan. Bukan. Silakan saudara yang masih diberkati oleh Tuhan dan saudara masih mau berbagi untuk memberikan makanan gratis, monggo silakan tetap. Tetapi kalau saudara yang miskin dengan cinta, datanglah kepada Yesus. Percayalah, tanggalkan semua hal-hal yang tidak benar, luruskanlah hidup saudara, maka saudara akan diberikan pendamping yang sejati, saudara akan dibebaskan, saudara akan diberkati. Tetapi tidak mengambil suami orang, tidak mengambil istri orang, tetapi saudara diberkati dengan cara Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua yang baik, semua yang indah, semua yang kami dengar, semua yang telah kami terima. Taulah kami sekarang Bapa, bahwa ada Yesus yang bisa memberikan air kehidupan, yang bisa memuaskan segala hasrat hati kami, terutama dalam kelaparan tentang cinta dan ketidakpedulian dari orang-orang di sekitar kami. Bapa, terima kasih. Terlebih ketidakpedulian dari keluarga, ketidakpedulian dari suami ataupun istri. Bapa, Engkau sendirilah air kehidupan itu yang siap dan sanggup memberikan kepada kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat penglihatan yang begitu parah, berdarah-darah yang saya lihat saat ini. Begitu banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan kehausan dalam cinta. Mari saudara,
berpegang teguh pada kebenaran firman ini. Percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sanggup memberikan air kehidupan buat saudara. Percayalah ketika engkau mau meninggalkan apa yang Tuhan larang, berbalik kepada apa yang Tuhan mau berikan, engkau akan mendapatkan baik di dunia ini maupun sampai pada kekekalan nanti. Percayalah saudara, mari kembali bertobat, mari kembali menghampiri takhta hadirat-Nya yang kudus, dan kita tidak minum air yang biasa yang bisa haus lagi, tetapi biarlah saudara bisa meminum air kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan pasti akan memberikan 2 porsi untuk saudara, baik yang ada di dunia maupun yang ada di sorga. Karena saya melihat berdarah-darah ini adalah suatu kesedihan, suatu kekecewaan, suatu kepahitan. Mari siapapun yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah dalam renungan kita sehat, kita kuat. Kalau saudara memiliki teman-teman yang mengalami seperti perempuan Samaria ini, sampaikanlah kepadanya dan katakanlah jangan ragu-ragu, datang kepada Yesus. Maka Yesus akan memberikan air kehidupan itu buat saudara. Saya akan berdoa buat saudara ya, dimanapun saudara berada. Bapa, diberkatilah anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Engkau adalah jawaban buat kami, Engkau adalah air hidup buat kami Bapa. Maka dari itu Tuhan berkati anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu mencari wajah-Mu dan mereka akan mendapatkan air kehidupan itu yang akan memberikan hidup sampai pada kekekalan. Dan Engkau memberkati ketika mereka ada di muka bumi, dan Engkau juga memberkati, mengangkat, mendampingi ketika mereka pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, double porsi berkat yang indah yang Engkau berikan bagi anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau dan setia kepada sesama manusia ini. Bapa, terima kasih, berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah hal ini Tuhan dapat diperdengarkan di setiap telinga yang sangat membutuhkan. Seperti apa yang sudah saya lihat berdarah-darah ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikanlah anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan kita sehat, kita kuat ini dapat berbagi kepada teman-teman yang bermasalah seperti firman yang Kau sampaikan hari ini Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terpujilah Engkau dan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.